dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Jebus, kelompok 1 kelas 12 IPS 1 akan membuat video pembelajaran praktek sejarah Indonesia mengenai pengasingan Soekarno di Bukit. Sedikit cerita mengenai pengasingan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia di daerah Kota Mentok. Pasanggerahan Bangka Tinwining merupakan tempat pengasingan Insinyur Soekarno dengan beberapa tokoh lainnya. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 dari kayu oleh kolonial Belanda, berfungsi sebagai gedung pengadilan Landrat di Muntok. Referensi keberadaan Landrat Muntok di abad 18 tercatat di buku Nederland Jaarboeken. Kemudian pada tahun 1851 dikelola perusahaan pertambangan timah Bangka, yaitu Bangka Tinwining, berfungsi sebagai penginapan para karyawan timah Bangka Tinwining. Pada tanggal 11 Februari tahun 1897, gedung ini sempat menjadi tempat pengasingan pangeran dari Paku Alam bernama Kanjeng Pangeran Haryo dari Kesultanan Jogja yang menentang perintah Belanda saat itu. Kanjeng Pangeran Haryo RM Pakuningrang sebenarnya ditugaskan Belanda untuk berperang melawan pasukan Aceh dalam Perang Aceh. Namun, pangeran justru berbalik berpihak kepada pasukan Aceh untuk melawan Belanda. Akhirnya ditangkap dan ditahan di gedung Landrat Muntok. Pemerintah Belanda juga melarangnya untuk berhubungan dengan masyarakat Muntok. Kanjeng Pangeran Haryo RM Pakuningrang wafat pada tanggal 18 Agustus 1897. Pada tanggal 6 Februari 1949, Bung Karno dan Agus Salim di pengasingan rapat dijemput dengan pesawat terbang Catalina jenis amfibi dan mendarat di atas air sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pelabuhan Pangkal Balam. Kedua tokoh bangsa ini langsung dijemput dengan perahu kecil. Tampak Bung Karno dengan pakaian setelan abu-abu dan peci hitam keluar dari dalam pesawat, lalu menaiki perahu. Kemudian disusul Haji Agus Salim dengan menggunakan pakaian setelan putih serta mantel abu-abu bertongkat, berkacamata dengan peci oke khas buatan sendiri. Kedua tokoh bangsa ini langsung dibawa ke Menumbing, tiba sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Di meja Insinyur Soekarno ini selalu diletakkan bunga mawar, dikarenakan Insinyur Soekarno merupakan seorang pecinta perempuan. Dan ini merupakan replika pakaian Insinyur Soekarno semasa pengasingan dahulu. Ini merupakan ruang pertemuan dan tempat dibahasnya cikal bakal kemerdekaan Indonesia.
digunakan ketika zaman baru. Ini merupakan halaman belakang rumah Pasanggerahan Tinwini. Tempat ini merupakan tempat yang sangat disukai Insinyur Soekarno. Di halaman belakang ini, Insinyur Soekarno sering bersantai dengan kursi goyangnya sambil melihat dayang-dayang di dekat sumur. Presiden Soekarno dan Haji Agus Salim tiba di Pasanggerahan Menumbing untuk bertemu Bung Hatta guna membicarakan permintaan BFO. Hari itu juga rapat selesai. Sebetulnya Presiden dan Agus Salim diperbolehkan kembali ke rapat, tetapi atas keputusan rapat mereka diminta untuk tetap di Bangka untuk memudahkan menghadapi perkembangan politik seterusnya. Namun, pada keesokan harinya, Bung Karno mengajukan pindah ke Pasanggerahan Bangka Tinwini di Mentok dengan alasan memiliki penyakit asma tidak tahan akan dinginnya puncak Menumbing. Permintaan dikabulkan dan Bung Karno lalu dipindahkan ke Pasanggerahan BTW disertai Haji Agus Salim, Mr. Moch Rom, dan Ali Sastromijo. Pengasingan tokoh Republik Indonesia ke Mentok Bangka mengundang perhatian dunia. Komisi PBB untuk Indonesia disebut United Nations Commission for Indonesia atau UNCI selalu mondar-mandir ke Pulau Bangka guna melakukan perundingan dengan Soekarno dan Hatta beserta kabinetnya yang diasingkan di Mentok. Di ruang makan utama Pasanggerahan BTW menjadi lon penting membicarakan bahan perundingan gencatan senjata atau ceasefire serta persyaratan atau tuntutan kepada Belanda agar perundingan ke depan harus disaksikan oleh UNCI Badan PBB. Ini merupakan awal dari perjuangan diplomasi agar diakuinya kedaulatan Republik Indonesia oleh dunia dan disinilah awal perjuangan pengakuan kemerdekaan penuh itu tercapai. Tanpa perjuangan diplomasi yang dikenal dengan nama Trade Bangka ini, Indonesia sulit merdeka. Presiden Soekarno pernah menyampaikan bahwa kompromi terakhir dari persetujuan Romroyjen berlangsung di meja dapurku, di rumah instansi milik Pertambangan Timah di mana aku diasingkan. Selain itu, tempat ini juga merupakan tempat diserah terimanya surat kuasa kembalinya ke pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta dari Insinyur Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada bulan Juni 1949. Surat kuasa itu dikonsep oleh Bung Hatta di Pasanggerahan Menumbing yang diketik oleh Abdul Ghaffar. Penyerahan surat kuasa itu disaksikan oleh Bung Hatta, Mr. Rom, dan Ali Sastromijo di hari itu juga. Hasil dari perjuangan dalam perang kemerdekaan berupa pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949, namun menjadi bahan perdebatan hingga sampai sekarang. Terbukti bahwa perjuangan konsepsi pimpinan atau Trade baru di Bangka dikenal Trade Bangka atau diplomasi juga menghasilkan ceasefire atau gencatan senjata. Tidak dikenal luas dibandingkan dengan perjuangan lewat bambu runcing dan senjata gerilya dengan semangat kemerdekaan hidup atau mati. Sementara slogan From Bangka Begin the Victory juga dalam bahasa Belanda Pan Bangka Begin the Victory yang diterjemahkan oleh Mr. Rom adalah dari Bangka datangnya kemenangan, seolah-olah lenyap dalam bumi. Pertanyaannya, manakah jalan perjuangan yang lebih berjasa mencapai kemenangan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat? Apakah perang senjata dikenal dengan gerilya atau perang urat saraf dikenal dengan diplomasi atau Trade Bangka? Sementara alasan kuat awalnya diketahui lewat perjuangan diplomasi di Trade Bangka, sementara alasan kuat awalnya diketahui bahwa jalan politik yang dilakukan Bung Karno dan Bung Hatta Desember 1948 yang berakibat ditangkapnya Bung Karno dan Bung Hatta, dan sejak saat itu perjuangan diserahkan lewat jalur perang lewat senjata dengan cara bergerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Namun jalan perang juga ternyata tidak juga membuahkan hasil, malah kekuatan sekutu semakin besar sementara pahlawan sudah mulai mengendor dan perjuangan sudah berada di tanduk kehancuran. Di mana-mana persatuan dan kesatuan sudah terpecah belah antara Republik dan kelompok federal. Masing-masing daerah memiliki pemimpin yang menjadi berhenti.
bagian otonom menghadapi kebijakan Bangka dalam istilah Trech Bangka yang merupakan cara baru bentuk perjuangan yang dilakukan Bung Karno dan Bung Hatta merupakan jalan terbaik dan terbukti berhasil setelah perundingan KMB memutuskan adanya pengakuan dan penyerahan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia Serikat. Perjuangan tersebut benar-benar berhasil, namun kemenangan itu tidak akan tercapai tanpa adanya perjuangan kombinasi antara perjuangan sipil atau politik dan TNI dengan diplomasi atau Trech Bangka dan perang gerilya hidup atau mati merdeka. Ke Pulau Bangka menggunakan pesawat Catalina yang mendarat di perairan Pangkal Balam, tepatnya di kota Pangkal Pinang. Kemudian disambut oleh masyarakat Bangka dan berkumpullah di Pesanggerahan Menungbi. Nah, seperti itu sekilas informasinya. Nah, di hadapan kita semua ini ada 8 tokoh-tokoh yang diasingkan ke Pulau Bangka, yaitu ada Muhammad Rum, ada Abdul Ghafur Pringganindo, Alisa Srawijoyo, Bapak Hatta, Bapak Soekarno, dan 3 tokoh lainnya. Nah, teman-teman boleh silakan berdiri. Sebelum diasingkan di Pesanggerahan Bangka Tinwining, Insinyur Soekarno terlebih dahulu diasingkan di Pesanggerahan Menumbing. Bangunan Pesanggerahan Menumbing terletak di Bukit Menumbing, sebuah kastil yang dibangun pada masa penjajahan Belanda di ketinggian 445 meter di bawah permukaan laut. Kompleks villa atau pesanggerahan peristirahatan pegawai perusahaan timah Bangka Tinwining Bedrift ini diperkirakan dibangun pada tahun 1927. Tempat ini dulu dijadikan tempat pengasingan Bung Hatta, Mr. Pringgo Dikdo, Komodor Surya Dharma, Mr. Asasat, Mr. Sastro Mijojo, Mr. Mohrum. Sejak tanggal 22 Desember 1948 sampai dengan 7 Juli 1949 pada masa pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bangunan tersebut berada tidak jauh dari pusat kota Mutok dan memiliki ketinggian 445 meter di atas permukaan laut. Berudara cukup sejuk karena di sekitarnya masih ditumbuhi berbagai tumbuhan kayu keras dan merupakan salah satu hutan konservasi. Pulau Bangka sudah terkenal dengan penghasilan timahnya. Nah, Pesanggerahan Menumbing dulu dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda sebagai tempat peristirahatan perusahaan pertambangan timah. Kini, bangunan tersebut menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.